Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita yang senantiasa istiqomah di atas perintahnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, kami pun selaku khatib tak henti-hentinya menyerukan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya serta menjauhi apa yang dilarangnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, 2 pekan belakangan ini dunia Islam berduka. Dunia Islam berduka dengan kabar tragedi gempa bumi yang terjadi pada Senin tanggal 6 Februari 2023 yang melanda saudara-saudara kita di negara Turki dan Suriah. Laporan terakhir menyebutkan bahwa korban jiwa yang jatuh pada tragedi ini tidak kurang dari 5.000-an jiwa, dan bahkan hingga saat ini masih ribuan orang-orang yang tertimbun reruntuhan. Musibah ini mengoreskan luka yang begitu dalam buat kita sebagai saudara sesama muslim. Sebagai seorang muslim yang memiliki kepedulian, kita mengucapkan belasungkawa teriring doa kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam tragedi ini. Mari kita doakan semoga mereka semua diterima di sisi Allah dengan penerimaan yang baik, juga ditempatkan di tempat yang terbaik. Di waktu yang sama, kita juga mendoakan kepada keluarga yang ditinggal agar diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah ini. Amin ya rabbal alamin.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai seorang muslim, apa sikap yang kita ambil dalam menyikapi peristiwa musibah ini? Berikut beberapa hal yang seyogyanya kita lakukan. Yang pertama, menunjukkan keprihatinan dan belasungkawa kita. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Seyogyanya saudara sendiri, apa yang menjadi kebahagiaan saudara kita, maka itu menjadi kebahagiaan kita juga. Dan apa yang menjadi duka dan kesedihan mereka, maka itu juga adalah duka dan kesedihan kita. Nabi SAW mengibaratkan persaudaraan muslim dengan muslim lainnya bagaikan satu jasad yang apabila satu organ sakit, maka seluruh organ lainnya akan ikut merasakan penderitaannya. Nabi SAW bersabda akan hal ini, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim wa matalul jasadi isastaka minhu udwun tada'a sairun jasadi bis sahari wal humma." Yang artinya perumpamaan kaum mukmin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah seperti satu jasad. Jika salah satu anggota badan sakit, maka seluruh badan akan turut merasa sakit dengan berjaga malam dan demam. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 17.654. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang kedua yang seharusnya atau yang seyogyanya kita lakukan sebagai hamba Allah atau sesama seorang muslim, mengulurkan bantuan-bantuan terbaik kita. Saudara-saudara kita yang baru saja tertimpa musibah, pastinya berada dalam situasi yang begitu pelik, dan sulit saat ini. Penderitaan fisik, jiwa maupun materi tidak dapat dihindarkan. Oleh karenanya, hal tersebut membuka ladang amal dan ibadah buat kita dengan turut langsung meringankan kesusahan mereka. Bantuan-bantuan yang kita ulurkan buat mereka, baik itu tenaga, pikiran, hingga materi, insya Allah akan begitu meringankan penderitaan mereka. Oleh karenanya, mari kita turut andil dalam kebaikan ini. Mari kita salurkan bantuan apa saja yang kita mampu salurkan, yang sekiranya bisa meringankan penderitaan mereka. Nabi SAW dalam banyak hadis menjelaskan keutamaan dari menolong orang yang kesulitan dan kesusahan. Di antara hadis dari Nabi SAW, "Man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatun min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian sikap kita yang ketiga untuk menyikapi kejadian di Turki dan Suriah, yaitu mengambil ibrah kematian yang bisa datang kapan saja. Gempa Turki dan Suriah
memberikan pelajaran kepada kita bahwa kematian bisa datang kapan saja. Kematian tidak memandang apakah seorang hamba telah tua atau masih muda, telah sakit atau masih sehat. Korban jiwa yang kita saksikan dari gempa Turki Suriah tidak sedikit dari mereka yang masih berusia remaja. Bahkan anak-anak pun turut korban. Namun begitulah kematian, bila telah datang maka ia tidak lagi memandang usia hamba. Semua tidak dapat dimajukan atau juga dimundurkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Manusia tidak pernah tahu kapan dan di mana ia akan dijemput oleh ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa bersiap menghadapi ajal yang dapat mendatangi kita sewaktu-waktu, dan sebaik-baik bekal kita mempersiapkan diri menghadapi ajal yang datang tiba-tiba adalah dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuma wa khaliqin nasa bi khuluqi hasanin." Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapuskan dan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Asy-Syafi'i memiliki nasihat akan hal ini. Tasawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajr. Berbekallah dengan takwa, karena sesungguhnya engkau tidak pernah tahu apabila telah gelap malam apakah kamu masih bisa hidup hingga fajar menyingsing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita yang keempat menyikapi apa yang terjadi di Turki, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gempa Turki Suriah merupakan peristiwa alam yang tidak lepas dari kuasa Allah. Merupakan peristiwa alam yang tidak lepas dari kuasa Allah yang telah ditakdirkannya. Peristiwa-peristiwa ini dikirimkan olehnya sebagai pemberi rasa takut bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk memberikan rasa takut. Al-Isra ayat 59. Di ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum ataban min fawqikum
aw min tahti arjulikum aw yalbisakum siya'aw wa yusiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unsur kaifa nusarriful ayati la'allahum yatafaqqahun. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dengan golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keburukan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Disebutkan oleh Imam Mujahid bahwa yang dimaksud dengan azab dari bawah kaki adalah gempa bumi dan longsor. Oleh karenanya, hendaklah senantiasa kita memohon inayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Hal ini karena keburukan-keburukan bisa menimpa seorang hamba kapan saja dan di mana saja, baik dari atasnya atau dari bawahnya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat di atas, yaitu ayat Al-An'am ayat ke-65, beristisqa atau memohon perlindungan kepada Allah dengan wajah Allah sebanyak 2 kali, yaitu kalimat azab dan atas, kalimat azab dari atas dan azab dari bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li ta'ni wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.